kabar? Kakak senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun lagi-lagi kita ibadah masih di rumah kita masing-masing, kita masih ibadah melalui video online. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami dapat berjumpa kembali Tuhan untuk sekolah minggu, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami penuh sukacita, agar kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama Bapa, terutama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita mau akan pujian, lupa kepada saya. Semuanya bagi berdiri dan ikuti gerakan saya.
Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat dan luar biasa. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya 45 sampai yang ke-50. Kasona akan membacakannya untuk kita. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbanyalah, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita di bawah tema Daud mengalahkan Goliat. Kita akan melihat Goliat itu siapa sih? Goliat itu adalah orang Filistin, ya. Orang Filistin ini adalah musuh dari bangsa Israel. Goliat badannya besar, ya. Goliat tinggi badannya. Pokoknya Goliat ini adalah orang yang perkasa di tengah-tengah bangsa Filistin. Lalu Daud adalah orang Israel, ya. Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Daud hari-harinya hanya pekerjaannya adalah menjaga domba-domba daripada ayahnya, ya. Hari-harinya adalah memberikan makan domba-dombanya, ya. Tidak ada pengalaman berperang, tidak ada pengalaman untuk mengalahkan musuhnya, ya. Maksudnya musuhnya adalah orang Filistin, tetapi dia memahami betul bagaimana cara menjaga domba-dombanya, ya. Dia tahu bagaimana supaya binatang-binatang buas yang hendak memakan domba-dombanya, dia tahu bagaimana strateginya, ya. Tapi kita bisa melihat Daud ini yang kecil, ya, yang hari-harinya hanya memberikan makan domba-domba, yang hari-harinya hanya memberikan makanan untuk domba-domba ayahnya, tapi sanggup mengalahkan Goliat yang badannya begitu besar. Rahasianya apa ya, Kak Sona? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar ya. Rahasia apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dia mampu mengalahkan bangsa Filistin, ya, atau Goliat yang besar badannya, yang tinggi badannya. Hal yang pertama adik-adik, yaitu Daud percaya diri. Di dalam ayatnya yang ke-45 dikatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, ya, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam."
Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hal yang pertama, rahasia yang dipakai oleh Daud untuk mengalahkan Goliat, yaitu dia percaya diri. Apa sih percaya diri? Nah, percaya ini adalah dia yakin dengan dirinya bahwa dia sanggup mengalahkan orang Filistin. Ya, ketika dia berkata kepada Saul, Raja Saul, aku akan menghadapi orang Filistin itu. Saul dan kakak-kakaknya dalam hati, gak mungkin. Kenapa? Karena Daud itu kan masih kecil. Kakak-kakaknya melarang dia, kamu tidak boleh ya berperang, kamu tidak boleh mengikuti kami. Tugas kamu adalah hanya menggembalakan domba-domba. Tapi Daud sangat yakin. Dia berkata, orang Filistin itu akan melawan kita dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi aku akan melangkah melawan dia dengan keyakinan bahwa ada kuasa di dalam diri saya, sanggup mengalahkan dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud tidak ada pengalaman berperang, tapi dia sangat yakin bahwa dia itu adalah sanggup mengalahkan orang Filistin. Betul adik-adik, ya. Dia sanggup mengalahkan orang Filistin itu. Dia sanggup membunuh Goliat, ya, karena dia yakin bahwa dirinya bisa. Ya. Adik-adik, siapa yang suka malu untuk belajar? Siapa yang suka malu untuk maju, untuk bersaksi? Siapa yang suka malu, ya, tidak percaya diri dengan apa yang dimiliki saat ini? Adik-adik tidak boleh malu, tidak boleh minder. Kenapa? Karena adik-adik itu adalah berharga di mata Tuhan. Adik-adik itu adalah mulia, dikasihi oleh Tuhan. Dan di dalam diri adik-adik itu ada kuasa Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan bagi adik-adik supaya adik-adik bisa berhasil, bisa sukses, ya, bisa pintar, ya. Ada kuasa dalam diri kita. Sekarang mau nggak kita meyakinkan bahwa diri kita itu bisa? Ya. Saat ini katakan kepada diri adik-adik, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Adik-adik pasti bisa berhasil. Adik-adik pasti bisa melewati tahun ini. Adik-adik bisa mengalahkan corona, ya. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam diri adik-adik itu. Adik-adik itu berharga di mata Tuhan, ya. Harus percaya diri, tidak boleh minder, tidak boleh malu, ya. Kenapa? Karena kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Daud juga begitu. Dia yakin bahwa dia pasti bisa mengalahkan orang Filistin. Dia bisa mengalahkan Goliat. Betul, ya, bahwa dia mengalahkan Goliat. Rahasia yang kedua, yaitu dia mengandalkan Tuhan, adik-adik. Dia berkata bahwa tangan Tuhan yang akan menolong dia untuk mengalahkan orang Filistin itu. Dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, artinya bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa nama Tuhan itu sanggup menolong dia. Dia sungguh mengandalkan Tuhan. Andalannya bukan tombak, bukan pedang, bukan lembing, ya, tetapi andalannya adalah Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mampu melakukan perkara yang besar. Adik-adik, andalkanlah Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Lalu sebelum belajar berdoa, Tuhan, aku mau belajar, aku mau ujian, tolong saya Tuhan. Artinya bahwa hanya Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Makanya di dalam ayatnya yang ke-47 dia berkata, ya, dia berkata begitu, bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi tangan Tuhanlah pertempuran
dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah keyakinan, ungkapan bahwa Daud itu sangat mengandalkan Tuhan. Adik-adik, kita harus mengandalkan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan satu-satunya pertolongan kita dalam mengakhiri tahun ini maupun dalam memasuki tahun 2021. Ya. Hanya Tuhan satu-satunya pertolongan kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita baru merayakan Natal, ya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan adik-adik supaya kita tidak binasa. Lalu bagaimana caranya? Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya sumber pertolongan kita. Dia satu-satunya juru selamat kita yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Kasona dan menyelamatkan adik-adik yang ada di rumah. Tapi andalkanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh percaya kepada hal yang lain. Hanya kepada Yesus saja kita percaya. Ya, karena Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan adik-adik di rumah dan menyelamatkan Kasona juga. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang akan menyertai kita dalam mengakhiri tahun ini dan yang akan menolong kita untuk memasuki tahun 2021. Teruslah andalkan Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab walaupun masa-masa liburan. Andalkan Tuhan, ya, utamakan Tuhan, kasihi Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan memberikan keberhasilan kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada adik-adik mengakhiri tahun dan memasuki tahun 2021. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa Goliat dikalahkan oleh Daud. Oleh karena Daud yakin dan percaya diri, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hatinya. Tuhan, saat ini juga kami mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini tidak ada musuh kami, tapi seringkali musuh kami adalah kemalasan kami, musuh kami adalah diri kami sendiri. Dan saat ini kami mau mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa kami ini adalah berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini yaitu di dalam ayatnya yang ke-45 bagian B untuk kelas Samuel dan untuk kelas Daud semua ayat ini dihafal, ya. Sekali lagi 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-45. Nanti dihafal ya di rumah. Oke, itu saja. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu walaupun mereka ada di rumah. Berkati mereka dalam masa liburan mereka. Engkau Tuhan tolong lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati juga orang tua mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Berkati juga kakak-kakak PPA. Biarlah kakak-kakak terus sehat dan terus semangat dalam memberitakan, dalam membimbing adik-adik di dalam mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Berkati kami semua yang ada di PPA GKSIA Jakarta. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah syukur doa kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, damai, sejahtera yang daripada Allah, kasih setia di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana? Hari ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan? Tahu nggak firman Tuhannya tentang apa? Tentang Daud yang sedang mengalahkan siapa? Goliat. Hebat kan? Padahal Daud itu anaknya kecil, masih kecil, tapi kalau Tuhan pakai,
bisa secara luar biasa mengarahkan orang yang sangat besar. Yuk, sekarang Pade mau kita mau ajarin bikin kegiatan alat yang dipakai Daud buat mengalahkan Goliat. Apa sih bahan-bahannya? Bahan-bahannya sangat sederhana. Adik-adik cuma siapkan stik bekas es krim. Kalau enggak ranting bekas juga boleh. Ranting-ranting boleh kalau enggak ada stik. Oke? Terus lem. Ya udah. Yuk, ya. Kita mau bikin sama-sama, ya. Ya, sekarang kita siapkan alat-alatnya untuk kita membuat ketapel yang dibuat Daud buat mengalahkan Goliat, ya. Alat-alatnya kita siapkan 3 buah stik, 1 kertas HVS, sama karet, dan juga lem. Jangan lupa kertas origami, ya. Kalau bisa warnanya gelap kertas origaminya, ya. Ini kertas origami, ya. Sekarang kita siapkan, kita mulai bikin alat-alatnya. Nih, stiknya kita lem, ya. Kita lem, stik kita lem, kita tempel. Nih, ya, 1. Nah, sebelum tempel yang lain, yang stik yang ini diikat sama karet dulu, ya. Diikat sama karet. Nah, terus karet yang satu lagi diikat kepada ujung stik yang satunya lagi, ya. Oke. Nah, jadi berbentuk seperti ini, ya. Lalu kita lem juga bawahnya dan kita tempel, ya. Nih. Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke. Setelah udah jadi, kertas origaminya tadi yang seperti ini kita potong kecil-kecil, lalu kita gulung-gulung. Nah, habis itu kita siapkan lem juga, kita tempel. Nih, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ini seperti alat yang dipakai Daud buat mengalahkan Goliat. Oke? Jangan lupa adik-adik, ya. Ini untuk kegiatan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.